Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan sosok rektor yang mencerminkan seorang rektor. Dari tampilan, gaya bicara, postur tubuh. Kenapa postur tubuh? Saat saya perhatikan, berarti rektor ini rajin Senin Kamis. Sering mengurangi makanan-makanan yang berprotein tinggi, berlemak tinggi, sehingga seluruh energi, lemaknya, pikirannya, nutrisi dalam dirinya dikerahkan untuk membangun kampus ini dan melebarkan sayapnya, meskipun kata Jatinangor berdampak pada kenapa? Karena makin jauh dan kemudian juga meninggalkan banyak kenangan di tempat ini. Ciri khas orang Indonesia itu tidak pernah mau bergeser badannya, meraih yang baru karena dia sulit meninggalkan yang lama. Ciri khas saya itu satu, yang lama biarkan jadi kenangan yang baru. Mudah-mudahan pidato saya tidak tertukar dengan ceramahnya Pak Ustaz Adi Hidayat yang saya hormati guru kita semua, Dr. Adi Hidayat. Panggilannya jarang nyebut dokter, ya, panggilannya hampir di media sosial selalu nyebutnya Ustadz Adi Hidayat, bahkan tanpa bapak saking dekatnya. Kalau saya didobelin aja, Bapak Dr. Ustadz Adi Hidayat MCMA, ciri khas orang Sunda itu. Terus Adi Hidayat, saya nggak tahu Pak Adi ini kayaknya apakah yang bungsu atau paling besar. Kalau Pak Adi ini adalah paling besar, dia sudah melanggar namanya karena namanya juga Adi. Yang saya hormati Ketua Senat Akademi Profesor Dr. Yadi Ruyadi MSI, saya ucapkan terima kasih. Sekretaris Majelis Wali Amanat, saya nggak tahu gajinya gede mana dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Profesor Dr. Yandi MSI, saya ucapkan terima kasih. Ketua Dewan Guru Besar Profesor Dr. Dadang Suhendar MU, saya ucapkan terima kasih. Rektor UPI periode 2020-2025 Profesor Dr. Selehuddin MPD MA, saya ucapkan terima kasih. Rektor UPI periode 1995-2005 Profesor Dr. Muhammad Fahri, saya ucapkan terima kasih. Rektor UPI PAW, ada penggantian waktu periode 2017-2020 Profesor Dr. Asep Kadarohman MSI, Direktur Pendidikan Sesko TNI AU Marsikal Handoko, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ketua Ikatan Alumni UPI Dr. Andes Almu Umami, perasaan ini senior HM ini ya Kang Ami, saya dulu pernah di training sama beliau, kalau ngomongnya pelan banget. Terus kemudian Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang kanan, yang tengah, dan yang kiri, UPI ini deket lebih hebat daripada yang lain. Saya lihat musiknya keren banget. Ya, kalau saya kasih keren berarti bonus 25 juta nanti saya kasih. Ternyata karakter manusia itu sama. Mau anak-anak, mau orang dewasa, kalau dengar duit tuh teriak. Kemudian ini juga salah satu alumni UPI, walaupun UPI-nya UPI Kampus Purwakarta, Dr. Purwanto, ini Kepala Dinas Pendidikan UPP 2 Purwakarta, PGSD Kampus UPP 2 Purwakarta kalau nggak salah. Ya, kalau hebatnya lulusan UPI, kalau nakalnya teman saya. Kemudian ada Karokesra yang suka ngurusin bantuan-bantuan. Ya, UPI itu kan kepanjangan dari Universitas Pengganti IKIP.
Dan kalau lihat dari posturnya, Upi ini sudah melanggar garis takdir yang ditetapkan waktu IKIP. IKIP itu dulu kan diciptakan untuk jadi guru, tapi ada yang melanggar garis takdirnya, ada yang jadi menteri perdagangan, ada yang jadi menteri koperasi dan UMKM, sekarang ada wakil ketua DPR. Ini melanggar itu. Biasanya orang-orang yang melanggar itu dulu mahasiswanya nakal, lebih banyak demonstrasinya dibanding kuliahnya. Bahkan bisa jadi meraih gerangan akademiknya mengalami problem panjang, lama sekali meraih. Nah, tapi keberhasilannya dia lebih dulu. Kadang jadi orang nakal jauh lebih sukses daripada orang yang terlalu patuh. Pak Nukman juga dulu termasuk orang nakal sehingga jadi wakil gubernur. Nah, kalau saya lebih dari nakal, bandel. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi problematika kita? Saya di mana-mana ngomong sama lah. Kalau saya masuk ke tempat, saya tidak pernah tahu judulnya apa. Pokoknya ngomong lah. Namun salah alus sok viral. Jadi omong kenen kan melahirkan dua kubu yang suka dan yang tidak suka. Kedua-duanya saya memberikan pekerjaan pada mereka. Karena hari ini orang pinter itu kurang pekerjaan. Orang-orang bodoh banyak pekerjaan. Orang-orang dianggap bodoh, pekerjaannya banyak, dianggap bodoh padahal mereka pintar. Apa itu? Nyapu tiap hari, macul tiap hari, mulung sampah tiap hari, manjat pohon kelapa tiap hari, bersihin sawah tiap hari, ke sungai tiap hari, ke laut tiap hari. Orang-orang yang dianggap bodoh itu produktif. Bahkan orang-orang yang dianggap bodoh itulah kita bisa duduk makan di meja makan dengan nasi yang tersedia. Yang ngakelnya siapa? Maici. Dianggap bodoh, dianggap bodoh. Tidak pernah dikasih gelar akademik sebagai doktor ahli timel, tidak pernah. Kemudian kita makan dengan sambal, dengan metodologi Samara Pawon. Nanti kalau Pak Ustadz Adi Hidayat itu sebuah nilai kalau dalam Quran itu, kami kemudian menjadi aku. Kaminya apa? Ayah uyah, ayah tarasi, ayah tomat, ayah bawang. Dihijikan eta teh kan masing-masing kan banyak kami. Dihijikan menjadi aku, naon lada geus aku gitu. Nah, hasil karya siapa? Ceiro. Rumah makan yang berjejer di mana-mana menjadi tempat berkunjung banyak orang, yang itu menjadi ikonik. Pemerintah Kota Bandung yang melahirkan 10% pajak hotel dan restoran itu oleh siapa? Oleh mereka itu yang bekerja dengan apa? Dengan pikiran akademik? Tidak. Mereka bekerja dengan apa? Dengan rasa dan dengan cinta serta keikhlasan. Bekerja dengan rasa, dengan cinta, dengan keikhlasan itu nyaris tidak pernah ribut karya cipta, hak cipta. Tidak pernah. Saya sampai hari ini tidak pernah dengar ada rumah makan digugat oleh siapa? Oleh pemilik hak sambal beledag. Tidak pernah digugat oleh pemilik hak sambal apa? Sambal tarasi, sambal oncom. Tidak pernah. Dia melepaskan diri itu sebagai karya yang dimiliki oleh semua orang. Karena apa? Karena pengetahuan diciptakan bukan untuk memperkaya diri. Nanti Pak Adi Hidayat menjelaskan. Pengetahuan diciptakan dan tercipta untuk kemanusiaan, untuk keadilan, dan untuk kemakmuran. Ketika pengetahuan dikapitalisasi menjadi hak cipta, maka lahirlah kapitalisme. Maka ketika ada kapitalisme, maka lahirlah hegemoni. Ketika ada hegemoni, maka lahirlah perang. Seluruh perang itu tercipta karena hegemoni ekonomi. Problematikanya kita akan memulai dari mana? Saya selalu menyampaikan, kita ini jangan menjadi para pemuja pengetahuan. Kalau pengetahuan dipuja, berarti pengetahuan disembah. Kalau pengetahuan disembah, berarti pengetahuan disejajarkan dengan Tuhan. Yang diperlukan oleh kita adalah
menjadikan pengetahuan itu di dalamnya ilah. Karena menjadikan pengetahuan di dalamnya ilah, maka ruh dari pengetahuan yang dalam teologi kita sebagai orang Sunda, sebagai orang Indonesia, seluruh pengetahuan itu berangkat dari kebenaran yang relatif menuju kebenaran yang mutlak. Kebenaran mutlak itu apa? Kebenaran mutlak itu adalah tujuan hidup kita. Maka seluruh perdebatan pengetahuan adalah kekayaan. Dan seluruh kekayaan itu akan bergerak menuju kemutlakan, manakala perdebatan itu didasarkan pada objektivitas, bukan partisipan. Dalam Sangyang Siksa Kandang yang diajarkan oleh leluhur Sunda, itu mengatakan bahwa civil society itu akan tercipta dengan 3 komponen variabel. Yang pertama adalah Rama, yang kedua adalah Resi, yang ketiga adalah Ratu. Saya tidak bicara Rama, saya tidak akan bicara Ratu, saya akan bicara Resi. Resi itu disebutnya gurat air. Karena dia gurat air, maka dia memiliki watak air. Ke gelas dia masuk, ke komplang dia masuk, ke ember dia masuk. Maka dia masuk pada seluruh lerung dan menyesuaikan diri, bentuk tubuhnya dengan ruang yang dia tinggal. Dia memiliki independensi yang tinggi. Karena memiliki independensi yang tinggi, maka dia objektif dalam setiap ucapannya, objektif dalam setiap tindakannya, dan objektif dalam setiap perbuatannya. Apa yang mempengaruhi pendidikan tinggi hari ini adalah, di antaranya adalah politik. Rektor itu ada strukturnya, ada peran Kementerian Dikti. Kementerian Dikti seringkali terikat juga oleh politik. Sehingga diperlukan apa? Kita tidak bisa menghindar pada struktur ini. Kok ini politik? Tetapi ruang-ruang guru besar yang tidak terikat pada jabatan, yang tidak berharap jabatan, harus menjadi ruang yang terbuka, di mana dia berekspresi pada pengetahuan yang terbuka. Karena seluruh ruang itulah, maka saya tidak mau pengetahuan menjadi pujaan. Kenapa? Di birokrasi saya mengalami kegagapan pikiran. Kenapa? Setiap orang ingin memiliki gelar. Saya setuju dengan gelar itu dan saya pun S3 hari ini. Tetapi tidak boleh kita gelar menjadi tujuan. Kalau gelar menjadi tujuan, maka setiap orang mengejarnya doktornya, bukan esensi dari doktornya, bukan manfaat dari doktornya. Karena setiap orang mengejar doktornya, maka setiap orang bergerak setiap hari untuk menjadi gelar doktor itu, dengan mengabaikan etika, dengan mengabaikan aspek-aspek sosial, dengan mengabaikan aspek-aspek yang lain yang harusnya menjadi independensi dari nilai doktor itu sendiri. Apa yang terjadi di pemerintahan? Lebih banyak sekolahnya dibanding pekerjaan. Karena lebih banyak sekolahnya dibanding pekerjanya, nyaris bekerjanya tidak sepadan dengan nilai sekolahnya. Sedangkan apa? Sedangkan publik hari ini memerlukan langkah-langkah taktis dan teknis untuk menyelesaikan berbagai problem hal yang sekali setiap hari berubah. Kita tiap hari berdebat tentang metodologi pendidikan, tapi anak-anak kita di pinggir jalan saling bacok antar pelajar, tidak pernah ada yang menyelesaikan. Kita setiap hari berdebat tentang metodologi pendidikan dan jangkauan Indonesia emas. Anak-anak kita hari ini buang sampah pun belum terlatih. Toilet di sekolah pun belum bisa ada yang membenahi. Kaca di ruang kelas kotor pun nyaris tidak peduli. Ini kan problem. Seluruh problem ini harus diselesaikan dengan apa? Rupanya kita hari ini harus segera mengevaluasi gelar terstruktur, harus berimbang dengan perilaku kultur. Gelar terstruktur harus seimbang dengan perilaku kultur. Apa yang menjadi konsen Gubernur Jawa Barat? Yang menjadi konsen Gubernur Jawa Barat adalah, saya ingin mengembalikan kembali titah dasar bahwa UPI mendeklir diri sebagai Bumi Siliwangi. Karena ini sudah mendeklir diri sebagai Bumi Siliwangi,
Maka orientasi saya adalah mengembalikan peradaban itu dari sisi filosofi dasar, tetapi menuju masa depan dari sisi sosiologi, dan menuju masa depan dari sisi teknokrasi. Berpikir saya tentang Siliwangi bukan mengajak pada abad kerajaan, tidak, tapi saya mengajak pada bahwa kita bisa membangun masa depan dengan filosofi dasar yang diletakkan oleh leluhur kita, yang menyatakan diri sebagai bumi tempat berpijaknya spirit silih asa, silih asih, silih asu, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poekeun, dedehan welasan asihan. Prinsip-prinsip dasar pendidikan yang meletakkan Pancawaluya sebagai basic dasar pembentukan karakter manusia Sunda. Pertanyaannya adalah, kenapa kita selalu bergulat pada filsafat Prancis, pada Yunani, pada Romawi, padahal mereka belum pernah hidup jadi ketua RT di sini? Kenapa? Ternyata kegagapan pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia dan di Jawa Barat adalah pengetahuan tidak didasarkan pada narasi pengalaman, tapi lebih didasarkan pada aspek-aspek akademik yang diuji dalam watak-watak akademik, bukan diuji dalam watak teknokrasi. Ini problem. Karena ini yang menjadi problem, maka konsen kita, UPI ini adalah miniatur negara. Kenapa? Dari Pancawaluya ada semua. Kalau bicara UPI harus melahirkan generasi yang cager, sudah ada fakultas kedokteran. Tinggal pertanyaannya adalah, fakultas kedokteran kita mau diarahkan pada mana? Pada berpikir pengobatan atau berpikir pencegahan? Kalau semua orang berpikir tentang kedokteran adalah pengobatan, maka kita sudah masuk pada kapitalisme, industri farmasi, industri alat kesehatan. Kalau sudah pada kapitalisme itu, ya buat apa kita mendeklir diri sebagai makhluk bertuhan ketika kita bahagia memberikan resep yang mahal pada pasien kita? Padahal si penerima pasien menderita. Kenapa? Harus menjual sebagian kekayaannya untuk mengobati dan menebus obatnya. Di mana letak ruh ketuhanan di situ? Kan kita harus mulai berpikir itu karena kita mendeklir sebagai negara Pancasila. Nah, kemudian ketika bicara bager, sudah ada Pak Dr. Adi Hidayat yang melahirkan orang-orang bager. Nu bager teh nu kumaha cenah? Nu bager teh hiji anu bi Gusti ka Allah Subhanahu wa taala, nu katilu nu nyaah ka sasama hirup, nu kaopat nu ngajaga jeung ngariksa alamna, henteu nambang terus-terusan, teu nuar tangkal terus-terusan, teu nguruk terus-terusan. Kemudian benar, ya sudah, ada panduannya, UPI nilai syar'inya tinggi, ya sudah. Kemudian pinter, ya ada fakultas sains, ada matematika, ada fisika, itu ukuran kepinteran akademik. Karena kepinteran itu adalah intellectual quotient, kemampuan dia membaca, bermatematika. Tetapi pendidikan kita tidak mengajarkan intelektual menjadi emosional, menjadi spiritual. Sehingga ukuran akademik ketika anak naik kelas adalah 4 tambah 4, 8. Bukan pertanyaannya adalah, kamu dibekelin uang berapa dari orang tuanya? 10.000 itu jadi apa? Dibelikan apa yang dilakukan hari ini? Makanan apa yang dimakan? Makanan apa yang dimakan? Unsurnya apa saja? Lemaknya berapa? Kadar minyaknya berapa, kalorinya berapa, nutrisinya berapa, gizinya berapa. Sekolah tidak menjadikan lab itu sebagai bahan analitik, sehingga kamu itu diperlukan ini. Kemudian yang berikutnya adalah siapa yang dijajani oleh kamu, asalnya dari mana, jenis jualannya apa, berapa untungnya, sisanya berapa untuk investasi masa depan. Pendidikan kita tidak mengajarkan pada keparipurnaan manusia, lebih pada gelar-gelar akademik itu saja, sehingga orang pintar lebih banyak daripada orang singer. Nah, yang terakhir adalah singer. Siapa singer? Yaitu orang-orang yang bekerja keras. Nah, kalau sudah seperti ini, apa tawaran saya pada UPI yang khusus Fakultas Pendidikan misalnya? Tawaran saya ada, Bapak mau pilih SD berapa, SMP berapa, SMA berapa, SMA berapa, dan SMK berapa, yang itu menjadi lab UPI. Saya siap menyiapkan biaya yang cukup.
Bila perlu anak-anak yang kuliah di sini, perbanyaknya ngajar di ruang kelas. Saya gratiskan kuliahnya, saya biaya hidupnya. Yang sayang juga begitu. Karena bagi saya bahwa di Indonesia ini masyarakatnya, mohon maaf, walaupun para dokter memang mengutamakan membaca, tapi kultur orang Indonesia itu bukan di membaca. Kultur orang Sunda bukan di membaca, kultur ya, budayanya, tapi di mendengar dan melihat. Orang Indonesia, bengkel itu hidup menjadi ahli otomotif itu karena banyak disuruh. Di mendengar dan melihat, otodidak, dia aplikatif. Ahli elektro, bisa jadi ilmu elektronya dia lemah banget, tapi dia punya kemampuan membuat sound system terbaik, membuat radio terbaik, membangun pemancar terbaik, dia bisa menapak gelombang dengan baik. Kenapa? Orang Indonesia itu kekuatannya bukan di intellectual quotient, tetapi di emosional dan spiritual wise. Dia bisa baca sinyal. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa menjadi keunggulan bangsa kita? Dipadukan. Bagaimana dipadukan? Membangun sintesa pendidikan pesantren itu dimasukkan dalam sistem kurikulum pendidikan di perguruan tinggi. Apa? Di pesantren diajarin tirakat, diajarin Senin Kemis, diajarin bangun malam, diajarin hormat pada guru, diajarin menggunakan rasa sebagai bentuk basic menangkap seluruh gelombang itu. Bukankah aspek fisika itu adalah aspek gelombang? Gelombang itu kan bisa ditangkap oleh dua aspek yaitu alat yang memiliki kepekaan dalam menangkap sinyal, menangkap gelombang. Bukankah dalam diri manusia juga terpancar gelombang yang dia bisa menangkap seluruh sinyal itu? Kalau ini digabungkan, kita tidak terlalu barat oriented. Kalau kita bisa memadukan pendidikan tinggi, menyatukan antara emosional, intelektual, dan spiritual, Indonesia bisa mengalahkan negara-negara maju. Kenapa? Karena kita unggul di sini. Kenapa? Dia punya kecepatan dalam membaca, tetapi dia punya kecepatan dalam menghitung, tetapi dia juga punya kecepatan dalam membaca masa depan. Kenapa? Dia mampu membaca tanda-tanda perubahan berdasarkan gelombang rasa yang dia miliki. Maka itulah yang disebut dengan ni indung kawaku, ni bapak kajaman, pindah cai, pindah tampian. Yang terakhir, ini Pak Rektor bicara tentang bambu. Orang Sunda itu memiliki falsafah kehidupan, falsafah pendidikan, dan falsafah ketuhanannya, yaitu bambu. Kalimatnya sederhana, congo nyuruh kanapu. Orang Jawa itu falsafah keris, karena orang Jawa dulu tertradisi berperang dengan menggunakan bambu. Keris manjing kasarannya. Orang Sunda itu tidak punya tradisi ekspansi, keluar batas, kemudian merebut. Kenapa? Karena dia perkakasnya hanya bambu. Karena perkasnya bambu, maka dia membangun peradaban bambu. Rumah dari bambu, pagar dari bambu. Dan bambu itu cermin pendidikan paripurna. Apa itu pendidikan paripurna? Congo nyuruh karena pupu kaluhur sirungan kahandap akar. Artinya, seorang insan akademik sebagai pencipta pengabdi, kalau saya dulu itu tidak akan pikir yang memiliki basic dasar perguruan tinggi adalah pikirannya tembus ke langit tapi kakinya berpijak di bumi. Dia hidup dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian dalam falsafah Awi itu ada congo itu rakyat dengan banyak ranting di mana-mana. Maka dia diberi tugas biasanya nutupin kolam agar tidur orang. Dan bambu itu dari sudut pandang manapun indah, dibikin wayang-wayangan. Bambu itu adalah sebuah pohon yang berbicara dalam setiap waktu. Sudut pandang apapun, bambu itu adalah kehidupan. Kemudian puhu itu paling bawah, maka puhu. Maka kalau mobil mundur itu puhu biasanya ganjil. Puhu itu adalah pamimpin. Pamimpin itu apa? Dia, kata orang Sunda itu, pamimpin itu boga tilu sifat dengan cena, bisa diusahakan, bisa diupayakan, bisa diberi. Dia memiliki kelenturan, dia memiliki ketangguhan. Maka saya kalau ketika memimpin, ada kalanya saya tuh memeluk dengan tangisan. Ada kalanya saya memberi, tetapi ada kalanya mata saya melotot kayak preman.
Karena ini yang dipimpinnya beragam sifat dan karakter. Kan tidak mungkin saya menghadapi para penambang, hapunten, ku abdi tambangna pada ditutup. Eta punten, mobil meni aragu, kapasitasnya 40 tonan, resat. Ludes atau aing digiles. Ya gitu ya, saya pasti ngelotot. Mundur dia tuh aing tutup saya kabeh. Harus begitu, kan ada nada ya kalau saya tinggi. Kenapa? Karena saya berhadapan dengan orang yang dengar mesin dalam setiap waktu. Beda kalau saya ngomong dengan para seniman yang biasanya usul. Bicara pelan aja, tong tarik-tarik tuh ingat tuh. Pada pelan. Nah, ini. Nah, kemudian dari sisi inilah bambu itu sempurna. Dari ujung ke ujung tak ada yang dibuat. Dalam pemahaman ketuhanannya, pemahaman ketuhanan itu kan ada transendensi, ada imanensi, ada nilai spiritual, ada nilai ritual, ada nilai sosial. Ketiga-tiganya bersatu, tidak dipisah-pisahkan. Tidak ada urusan masjid, tidak ada urusan sekolah, tidak ada urusan jalan, tidak ada urusan kantor. Bagi saya, masjid harus hadir ketika mengkhotbah jalan, tidak boleh dikurangi. Masjid harus hadir ketika di kantor, masjid harus hadir dimanapun. Masjid harus hadir dalam diri setiap manusia, sehingga setiap hari tetapnya la ilaha illallah, maka tidak boleh mengurangi meteran takarannya. Para pemborong tidak boleh mengurangi takarannya, birokrat tidak boleh mengurangi takdarannya, birokrat tidak boleh mengubah SPJ kenduri di imah menjadi perjalanan dinas. Tuhan. Nah, kemudian Congo nyuruh karena puhu, kemudian apalagi dari bambu. Bambu itu pendidikan banget, ini buat mahasiswa. Kenapa? Bambu itu makin muda, makin iwung, makin kaya. Di Bajuan, di Bunuan. Iwung, bajuna pinuh. Penuh rebung. Makin tua dia makin miskin. Dia melepas sebuah bajunya yang ada hanya kulit badannya yang makin mengkilat dan menggelap. Apa itu? Orang tua kita itu sudah bermeditasi, bertransformasi, mereinkarnasi diri menjadi lelaki-lelaki tua, ibu-ibu yang tua, badannya bengkung. Dia hidup tanpa baju, dia hidup tanpa anti, dia hidup tanpa gelar. Di saat anak-anaknya menggunakan jas dan berdasi di pipi, tapi berapa keringat yang dia buang, berapa kalori yang dia buang, berapa lemak yang dia buang. Setiap hari seluruh pikirannya hanya satu buat anaknya yang lagi sekolah dengan berbagai daya upayanya. Dia berani memiskinkan dirinya, tidak punya apa-apa untuk pendidikan anak. Maka dari karakter itulah saya memiliki cita-cita besar. Ini bukan sekarang filosofi, tapi harus menjadi sosiologi pelaku hidup dan harus menjadi teknokrasi. Teknokrasinya apa? Saya yakin Jawa Barat itu akan menjadi daerah yang kaya raya. Manakala bambu menjadi komoditi strategi yang dihormati, tidak usah lagi kita mencari kayu-kayu jati yang mahal, yang ketika ditebang tidak tumbuh lagi. Kenapa kita tidak menggunakan bambu sebagai perkakas bangunan? Bambu menjadi sebagai perkakas untuk meja kursi, bambu menjadi sebagai perkakas untuk arsitektur, untuk pagar dan untuk apapun termasuk untuk membentuk bangunan. Kenapa? Karena dalam dirinya terdapat karakter Sunda, di mana bambu terbaik itu adanya di Jawa Barat. Dan kita harus belajar sebuah negara yang hari ini memiliki dominasi yang sangat tinggi. Dia menguasai teknologi kereta cepat, dia menguasai teknologi pesawat tempur, kapal induk, teknologi komunikasi, bahan bangunan dan tata cara pembangunan yang murah. Tapi dia mendeklir negaranya sederhana, negara ireba. Dia tidak menyebut negaranya tirai beton. Simbolnya panda. Tiongkok yang simbolnya panda itu melakukan dominasi dunia. Kurang Sunda anu sembol mau nanganyuk Bang. Apa yang seringkali membuat kita ini tidak maju? Kita selalu mengambil simbolnya yang terlalu ideal, gagah, hebat. Akhirnya kita menjadi para pemuja simbol.
Balik ke imam, Bapak itu Bang Nagih. Eong. Indonesia ini kalau urusan simbol dan filosofi, wah keren. Gaya, pang hebatna, pang sucina, pang gagah. Nah, waktu dilarapkan jadi laku lampa, jauh kaluhur kesirungan karena keakaran. Dan agar kaluhur kesirungan karena akaran, UPI adalah sintesa bagi Jawa Barat masa depan dan Indonesia masa depan. Kenapa? Karena sangat yakin terhadap rektornya, Guru Cile Kentel Bejit. Bisa dilihat dari tampilannya yang kurus dan perutnya yang kental, hampir nyatu antara depan dan belakangnya. Saya yakin di tangan Bapak ini universitas akan menjadi universitas terbesar, terdepan, termaju, terrekrutasi dan tersolid. Itu saja, saya ucapkan terima kasih. Karena bagi saya pidato panjang, pendek, menarik, tidak menarik sama saja. Ujungnya pasti di kita bantuan. Terima kasih. Allahumma biqla tamatoli billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.